warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Nur Faujiah dengan NIM 11820600063 dari kelas B semester 5 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum fisiologi hewan dengan dosen Bapak Dr. Andes R. Ading Pramadi MS dan Ibu Hajah Astrianti Masud SSI MPD yang berjudul Alat Indra. Pada video ini kita akan membuat dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu indera penglihat atau mata. Yang kedua yaitu indera pembau. Selamat menyaksikan. Untuk kegiatan pertama, kita akan membahas mengenai indera penglihat atau mata. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta. Dan alat yang akan dibutuhkan cuma satu, yaitu kertas manila yang berukuran 3x13 cm. Untuk tabel hasil pengamatan bisa dilihat di dalam gambar. Ada dua perlakuan, yaitu pada mata kanan ditutup dan pada mata kiri ditutup. Jarak pada waktu tanda positif hilang, jarak pada waktu tanda positif nampak. Kemudian pada waktu tanda titik hilang dan pada waktu tanda titik nampak. Pada percobaan yang pertama, yaitu tanda positif hilang pada saat 6 cm, sedangkan nampak kembali pada 25 cm. Untuk percobaan kedua dan ketiga bisa dilihat. Nah, untuk rata-rata pada mata kanan ditutup yaitu pada saat tanda positif hilang 7 cm, sedangkan pada tanda positif nampak yaitu 22 cm. Sedangkan pada mata kiri tanda titik hilang itu pada 8,6, sedangkan pada tanda titik nampak yaitu 22,6 cm. Mengapa hal ini bisa berbeda mata kanan dan mata kiri? Nah, terdapat perbedaan jarak hilangnya tanda lingkaran atau titik pada waktu pengamatan. Secara keseluruhan, rata-rata hasil suatu benda tidak nampak pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Bintik buta pada setiap orang itu tentunya pasti berbeda-beda. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, tanda positif dapat menentukan jarak bintik buta pada indera penglihat kita. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Sebabnya karena pada tanda positif tertentu yang hilang tidak ada sel cahaya pada cakram optik, maka ada bagian dari bidang visi yang tidak terlihat.
Pertanyaan nomor 3, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Menurut saya tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah salah satu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Ada juga beberapa faktor, salah satunya faktor keturunan. Pertanyaan nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Hal itu terjadi karena dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Nah, jika terkena cahaya matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali pada saat gelap. Pertanyaan nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya, ya, melakukan akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana otot-otot siliaris mengubah panjang fokus lensa mata yang memfokuskan benda yang jauh atau dekat dengan jelas pada retina. Pertanyaan yang terakhir, yaitu orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Peranan penggunaan kacamata pada lansia yaitu untuk membantu kemampuan dalam melihat objek, karena kondisi mata yang kehilangan kemampuan fokus secara bertahap untuk melihat objek pada jarak dekat. Untuk kegiatan kedua, kita akan membahas mengenai indera pembau. Tujuan dari praktikum kali ini untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Nah, untuk alat dan bahan, yang pertama kalian harus menyiapkan pisau, kemudian ada tusuk gigi, yang ketiga ada buah apel, yang selanjutnya ada jahe, dan yang terakhir ada penjepit. Untuk cara kerja pada kegiatan yang kedua, yaitu yang pertama, kalian harus memotong apel dan jahe dengan ukuran yang sama satu sama lain. Langkah yang kedua, tanpa melihat, bau akan merasakan jenis makanan dari rasa. Langkah yang ketiga yaitu tutup mata kalian, kemudian pasang jepitan pada hidung. Setelah itu, tusuk sepotong apel, masukkan ke dalam mulut dan kunyah perlahan. Lakukan seperti itu pada jahe. Langkah yang keempat yaitu buka jepitan, kemudian rasakan makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Hasil pengamatan pada kegiatan kedua ini terdapat dua perlakuan, yaitu ada perlakuan dengan menutup hidung dan menutup mata, serta ada perlakuan dengan tidak menutup hidung tapi menutup mata. Nah, pada saat memakan jahe dan juga apel dengan mata tertutup dan hidung tertutup, tidak terasa apapun ketika memakannya dan tidak tercium apapun, kecuali pada jahe hanya ada terasa pedas saja. Sedangkan ketika memakan jahe dan juga apel dengan tidak menutup hidung tapi tetap menutup mata, itu terasa bau, juga
ada rasa dari apel dan jahe tersebut. Mengapa demikian? Nah, secara umum kemampuan indera pencium juga mempengaruhi indera perasa. Pasalnya, jika indera penciuman tidak dapat menjalani tugas dengan baik, indera perasa pada lidah hanya dapat mendeteksi beberapa rasa saja. Pada intinya, apapun yang mengganggu proses tersebut berlangsung atau rusaknya sel-sel saraf yang mengirimkan sinyal informasi menuju otak akan menyebabkan hilangnya indera penciuman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun pelafalan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next